guys. Hello semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama kami Siantar Sehat yang akan menemani live teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan. Jadi kita akan jawab pertanyaan nih Bang dari teman-teman Sobat JKN. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa bingung, tanyain aja teman-teman. Halo Bang Sunario, Bang Hamzah. Maulana. Halo Bang Maulana. Ada Bang User juga nih. Selamat bergabung Bang. Kita dari BPJS Kesehatan. Ya teman-teman, selama 1 jam ke depan kita akan menemani teman-teman ya. Jadi akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman seputar program JKN. Kalau ada kesulitan seputar program JKN boleh atau yang mau ditanya-tanya seputar program JKN boleh ya teman-teman ya. Bingung mau nanya apa? Gak apa-apa, stay tune aja Bang. Berarti udah banyak terjawab. Berarti Bang ini udah banyak tahu tentang JKN Ya, Bang. Bang Sonario itu ini PIPP Rumah Sakit AKBP Balige. Salam kenal Bang Sunario. Kalvian, Kak mau carikan CHT bisa dibantu. CHT itu programnya BPJS Tenaga Kerja ya Kak Alfian ya. Jadi kalau kami kan dari BPJS Kesehatan, jadi nanti takutnya kalau kami salah informasi kalau misalnya kami jawab di sini. Yes. Begitu Kalvian, jadi boleh ditanyakan langsung ke BPJS Tenaga Kerjanya. Benar. Selamat bergabung Kak Nur Khofifah. Emot jempol Bang dari Kak Alfian. Siap. Oke. Mungkin kita apa ya Bang? Kenapa ya? Ngisinya ini dengan kasih edukasi apa nih Bang? Tentang mobil JKN kah atau tentang BPI atau gimana? Boleh. Kita apa ya? Yang paling sering lah. Yang paling sering ini aja ya kali ya, mobil JKN ya teman-teman ya. Boleh. Jadi kalau mobil JKN itu aplikasi yang bisa teman-teman gunakan bukan hanya ketika untuk berobat saja teman-teman ya. Jadi seluruh keperluan terkait program JKN bisa teman-teman akses dari situ gitu ya. Mau itu perubahan vaskes, perubahan kelas rawat inap, perubahan segmen pun bisa dari situ ya. Tapi perubahan segmennya dikecualikan ketika teman-teman mau dapat yang gratis ya. Karena ketika teman-teman mengakses dari mobil JKN itu nggak bisa kalau untuk peralihan ke yang dapat yang gratis seperti itu. Nah terus kemudian ketika teman-teman mendapatkan pelayanan yang kesehatan, teman-teman bisa ngambil nomor antrian langsung dari aplikasi mobil JKN. Antrian online ya Bang? Benar, antrian online. Jadi supaya nanti ketika jadwalnya teman-teman kontrol itu nggak terkendala gitu dan sudah dapat nomor antriannya gitu. Jadi prinsipnya mudah, cepat dan setara. Yes. Ya. Catat ya teman-teman. Mudah banget sekarang ya Bang. Ada lagi nggak kita ya? Ada masih 3 orang ya teman-teman ya. Masih ya 5 orang Bang. Selamat datang Bang Juju. Dewi All Shop. Coba yang 5 orang boleh dong di absen dulu dari kota mana gitu ya. Apakah dari center? Itu dari Kak Muhammad Kiki. Kak mau daftar antrian lewat aplikasi mobil JKN kok gagal menghubungkan ke server RS. Yang pertama kakak coba dulu dicek secara berkala gitu ya. Kadang kalau misalnya kita ngeceknya di pertama kali memang gagal terhubung ke RS. Kalau misalnya seperti itu dilakukan 2 atau 3 kali di refresh atau enggak jaringan selulernya diganti terlebih dahulu gitu ya Kak. Mungkin terkendala di sinyal ya Benar. Jadi dicoba beberapa kali sudah bisa kok itu. Kisahku udah nggak aktif karena aku sekarang sudah pindah KKN, pindah di domisili. Apa bisa diaktifkan lagi? Bisa ya teman-teman bisa. ya.
Kalau misalnya mau diaktifkan di segmen yang sama ke BBI, maka pengajuannya ke Dinsos terlebih dahulu. Kalau misalnya mau beralih segmennya ke Mandiri, yang iurannya dibayar per bulan secara mandiri, gitu ya, itu bisa melalui aplikasi mobile JKN yang ada di sini, atau bisa melalui Pandawa di 0811 8165 165. Yap, benar. Dari Sandi Gultom nih bang. Bang, aku kan baru buat, cuman lupa bayar, itu kena denda kah? Denda itu hanya dikenakan ketika teman-teman melakukan rawat inap saja. Kalau misalnya tidak melakukan rawat inap, hanya rawat jalan seperti itu dan tidak mengakses layanan, maka teman-teman tidak akan terkena denda, gitu ya. Benar. Kalau pindah ke Mandiri, katanya harus semua keluarga bikin kak, emang iya. Kalau misalnya dia ada yang non aktif dan ada yang belum terdaftar, maka semuanya harus didaftarkan bersamaan. Tapi ketika ada yang sudah terdaftar tersendiri di segmen PBI penerima bantuan iuran gitu ya, itu maka ya tetap aja di segmen yang sama begitu. Kecuali kalau misalnya ada perbedaan kelas, misalnya dalam 5 orang nih, yang 2 itu penerima bantuan iuran dan 3-nya non aktif, yang 3-nya ini mau dialihkan di kelas 2, sedangkan yang ini masih aktif di PBI, maka seluruh kelasnya harus dipindahkan menjadi kelas 2 begitu ya. Tapi kalau misalnya hak perawatan kelasnya sama di kelas 3 ya bisa-bisa saja gitu ya. Terjawab ya Mama. Oke, dari istri Rahayu nih bang, orang Siantar yang ya mukanya nggak asing. Benar. Ya namanya kan udah Siantar sehat ya. Siantar sehat. Di follow dulu kak. Horas. Kakak kayaknya dari Siantar juga ya kak, Istri Rahayu. BPJS tenaga kerjaan itu gimana Pak? Maksudnya gimana ini kak? BPJS tenaga kerja sebagai lembaga atau bagaimana? Kalau kadang masih ada mispersepsi ya teman-teman ya. Di BPJS kesehatan ada yang tenaga kerjanya. Nah itu memang iya teman-teman peserta penerima upah. Tapi nama di kami ngomongnya bukan tenaga kerja bukan ya, tapi penerima upah begitu. Iya benar, Istri Rahayu. Salam kenal kakak. BPJS. Yang mau kakak Elvora Depari konfirmasi apa nih? Coba dijelasin lagi kak, biar kita kasih edukasi juga kan. Dari Bang Sandi Gultom dapat mawar, terima kasih bang Sandi Gultom. Teman-teman gimana nih hari ini puasanya? Pada puasa nggak? Ada yang udah bolong belum puasanya? Gimana? Apa bedanya sama BPJS Kesehatan bang? Nah jadi BPJS Kesehatan itu diperuntukkan, diwajibkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi kalau BPJS Ketenagakerjaan hanya dikhususkan kepada peserta yang bekerja di suatu lembaga gitu ya bang. Tapi sebenarnya di program di BPJS Tenaga Kerja ada banyak ya teman-teman ya. Ada juga yang peserta bukan penerima upah yang didaftarkan gitu ya. Jadi fokusnya berbeda teman-teman. Kalau misalnya yang BPJS Kesehatan dia hanya melaksanakan program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan kalau misalnya BPJS Tenaga Kerja itu ada banyak fokusnya mereka, jaminan kecelakaan kerja, jaminan ini seperti itu gitu ya teman-teman ya. Mau tanya dong, BPJS gratis saya mati tiba-tiba, katanya suruh ngurus bawa surat keterangan dari desa tapi nggak bisa. Nggak bisanya ini kenapa kak? Pernyataan nggak bisanya itu dari mana gitu ya? Tapi sebenarnya gini juga ya bang, harus dicek terlebih dahulu juga desilnya ya teman-teman ya. Karena kan kalau untuk penerima bantuan iuran itu juga harus memperhatikan desil ya teman-teman. Kalau misalnya desilnya memang sudah sesuai, gitu, ya pasti akan bisa gitu ya. Apa sama seperti asuransi gitu bang? Ini apa? Yang BPJS? Yang BPJS Ketenagakerjaan tadi udah bang. Ya mirip ya teman-teman ya. Karena jadi kalau misalnya kita sebagai pekerja seperti itu ya, kemudian kita mengalami kecelakaan kerja atau ketika kita melaksanakan pekerjaan kita ada terkendala seperti itu ya, itu nanti bisa jaminan hari tua itu ya seperti mirip dari asuransi lah teman-teman ya sistemnya. Katanya kuotanya dari sana penuh, jadi nunggu bulan 8 baru bisa dicek lah. Ya berarti memang menyesuaikan terhadap pemerintah daerah tersebut ya. Karena untuk dialokasikan sebagai penerima bantuan iuran itu harus memenuhi syarat-syarat dari pemerintah daerahnya, terus melihat alokasi anggarannya juga. Jadi kalau misalnya sekarang posisi kakak nonaktif, dialihkan saja terlebih dahulu ke Mandiri. Mandiri benar. Ya, jadi nanti kalau misalnya sudah ada kuotanya bisa nanti dialihkan. Gitu. Saya sudah bayar denda, jika nanti dipakai lagi setelah 45 hari dapat denda lagi enggak? Kalau misalnya kakak rutin melakukan pembayaran ya setiap bulannya rutin
tanggal maksimal tanggal 10 gitu ya, kakak nggak perlu membayar denda lagi gitu ya. Dendanya itu hanya dibayar satu kali ketika kakak rawat inap saja selama periode 45 hari. Dengan catatan kakak selalu rutin membayar iurannya setiap bulannya setelah melakukan pembayaran denda tersebut. Begitu ya Kak Rika Erawati. Jawab ya Kak. Dari Kak Titik nih Bang. Kak, kalau mau pindahin BPJS APBD yang masih aktif ke BPJS Mandiri bisa nggak? Bisa. Cuma kalau komposisinya aktif dia harus naik kelas ya teman-teman ya. Yap. Itu harus naik kelas, harus kelas 2 atau kelas 1. BPJS nggak dibayar PT padahal dipotong tiap bulan. Sekarang aku resign pas dicek tunggak. Solusinya Bang, teman-teman bisa melaporkan saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya teman-teman ya, supaya bisa ditindaklanjuti seperti itu ya, karena nanti ada petugas pemeriksa kami akan melakukan kunjungan langsung ke perusahaannya tersebut begitu ya. Kak Windy, bukan siapa Kak tadi? Sidgaf. Kak Windy Samosir mau tanya dong, kalau pakai BPJS Mandiri bisa nggak dialihkan ke BPJS? Bisa ya teman-teman ya. Mekanismenya teman-teman harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa ke Dinsos gitu ya, untuk dialihkan ke peserta yang menjadi peserta penerima bantuan iuran. Dari Kak Tiwi nih Bang. Kak, kalau pengajuan ke Mandiri harus ke kantor juga Kak? Ya, itu tidak perlu ya teman-teman. Teman-teman bisa mengajukan peralihannya itu melalui aplikasi mobile JKN atau Pandawa di 0811 8165 165. Yes. Semoga terjawab ya Kak Tiwi. Oke. Dari Kak Your Baby nih Bang. Kak, mau aktifin BPJS yang non aktif tapi keterangannya terdapat keluarga yang belum melengkapi alamat surat. Itu kenapa? Alamat surat. Divalidasi terlebih dahulu ya teman-teman ya Kak. Your Baby itu kepesertaannya harus divalidasi terlebih dahulu. Nanti login pakai NIK-nya melalui aplikasi mobile JKN, kemudian klik perubahan data peserta. Nanti diisikan alamat yang sebenarnya gitu ya. Semoga terjawab ya Kak Your Baby. Nanti bisa dilakukan perubahan. Kak, saya kan sudah pindah kakak, ikut suami BPJS, suami belum masuk di JKN keluarga, itu gimana? Yang pertama, suaminya itu peserta penerima upah atau enggak Kak? Kalau misalnya pesertanya penerima upah, maka kakak bisa dialihkan menjadi tanggungan si suaminya. Coba dijawab dulu Kak. Kak, gimana cara mengaktifkan BPJS dari pemerintah? Mengaktifkannya kakak bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa ke Dinsos, gitu ya Bang ya? Iya, benar. Tapi terlebih dahulu mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa. Dari Kak Dinar juga nih, PBI itu Kak suaminya. PBI suaminya. Kalau misalnya suaminya PBI nih, kemudian kakaknya posisinya nonaktif tidak bisa main PBI, maka ya kakak harus melakukan pengusulan terlebih dahulu ya kan ke pemerintah daerah setempat untuk dapat dialihkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran. Mekanismenya sama ya teman-teman, melakukan laporan terlebih dahulu, diurus dulu terlebih dahulu surat keterangan tidak mampunya. Dari Kak Gita nih Bang. Bang, BPJS ku kena denda rawat inap. Kalau dipakai buat operasi harus bayar denda ya Kak? Iya benar. Kan dendanya, tapi tergantung gini teman-teman ya. Dendanya itu di rawat jalan atau rawat inap. Fokus utama denda itu berlaku ketika rawat inap. Jadi kalau misalnya dia operasi tadi ya? Iya. Operasinya itu bisa dilakukan di rawat jalan, tapi ya jarang sih yang di rawat jalan ya, di rawat inap ya. Iya benar. Jadi memang wajib tetap dibayarkan dendanya. Ya. Dari Kak Kiko nih Bang. Kikyo, Kak, kalau saat ini BPJS ditanggung sama perusahaan, terus mau jadi mandiri aja gimana caranya? Waduh. Kenapa? Sayang banget ya kan Bang? Iya, kenapa mau beralih ke mandiri gitu? Iya, coba padahal Kak sudah ditanggung sama perusahaan. Kakaknya hanya membayar 1%-nya saja dari total 5%. Dan itu dia udah menanggung 3 anak dan 1 istri ya? Benar, satu pasangan. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Adi nih Bang. Mau operasi pembuluh darah. Dari RS Siloam Ambon, terus dirujuk ke RS Jakpus. Kenapa nggak di cover BPJS? Waduh. Kalau misalnya indikasi medis pasti akan di cover gitu. Iya. Selama ada indikasi medis ya. Dan itu lebih lagi kan dia penjaminannya dari Ambonnya sudah pakai BPJS kan. Kalau misalnya sudah dirujuk ke rumah sakit utama RSCM, ya pasti indikasi medisnya sudah bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan. Boleh tolong kan kenapa tidak ditanggung? Ya. Dari Kak Susana nih Bang. Pak, mana tadi? Pak, kenapa BPJS pemerintah tidak aktif padahal pas dipakai lahiran masih aktif? Ya teman-teman, untuk non aktif dan aktifnya itu
tergantung pengusulan dari pemerintah ya teman-teman ya. Jadi bisa saja teman-teman baru menggunakannya di bulan 1, kemudian di bulan 2 nonaktif kepesertaannya. Itu karena memang dia nonaktifkan sama pemerintah. Jadi untuk teman-teman, cara yang paling tepat untuk dapat memaintain atau melihat gitu ya kepesertaannya atau tidak aktif, bisa mendownload aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu. Nanti teman-teman secara berkala bisa mengecek itu kepesertaannya aktif atau tidak aktif. Jadi untuk kakaknya, kalau misalnya posisinya saat ini membutuhkan layanan, silakan untuk dapat melakukan pengusulan kembali, begitu ya, ke kantor desa untuk dapat diaktifkan di segmen yang sama penerima bantuan iuran. Kalau misalnya tidak eligible untuk dapat diaktifkan, teman-teman bisa beralih kepesertaannya ke mandiri. Begitu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Dari Kak Kikio tadi nih Bang, karena mau resign Kak katanya, makanya tadi mau dialihkan dari PPU ke. Siap. Kakak resignnya per TMT berapa? Jadi gini, kakak bisa berkoordinasi dengan HRD terlebih dahulu. Misalnya nih, kakak one month notice-nya itu pertanggal 28 Januari gitu ya. Jadi 28 Januari one month notice-nya, nanti kan berarti 28 Februari kakak sudah nonaktif kepesertaannya. Nah, di kakak sudah nonaktif itu, disitulah dilakukan peralihan. Karena kalau misalnya kakak nonaktifnya belum ada 30 hari, kakak ketika beralih ke mandiri bisa langsung dibayarkan iurannya dan bisa langsung aktif kepesertaannya. Dengan catatan belum ada 30 hari ya, teman-teman ya. Yap, benar. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Vio. Kak, BPJS Mandiriku udah nggak aktif karena nunggak. Ini mau lahiran, bisa diterusin nggak ya? Diterusin, dilunasin. Dilunasin. Ya kalau misalnya menunggak pasti bisa dilunasin ya. Benar. Silakan dilakukan pelunasan ya teman-teman ya. Kalau misalnya dilakukan pelunasan, setelah dilakukan pelunasan nanti maksimal di 3 kali 24 jam akan aktif kepesertaannya. Dari Kak Westminster 10. Bang Maulana sama Bang Vensius yang mana? Waduh, Vincent. Maulana. Vincent. Yang ketukar ya teman-teman. Dari Kak Dokochan nih Bang, makasih ya BPJS Kesehatan udah mengcover operasi pasang lepas pen 12 kali, usus buntu, tumor semuanya ditanggung sama BPJS Kesehatan. Kak Dokochan sehat-sehat terus ya Kak Dokochan. Ya. Kalau misalnya kakak posisinya lagi mandiri, rutin terus dibayar iurannya ya, supaya kepesertaannya aktif terus. Kalau misalnya kakak di segmen yang lain, di peserta penerima upah, maka iurannya terus dibayarkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kakak lagi posisi sehat, nanti iurannya akan membantu teman-teman kita yang lain yang membutuhkan pelayanan. Seperti itu. Karena terbantu gitu merasa senang ya gitu. Yes, benar. Makasih Kak untuk testimoninya. Yap. Oke. Dari Kak Tiwi, cara mengalihkannya gimana Bang? Cara mengalihkan ini tadi dia Bang, mau tanya perpindahan antara ke PBI ke Mandiri, Kak Tiwi. Caranya itu kalau dari PBI ke Mandiri ya. Kalau dari PBI ke Mandiri, posisinya gimana dulu, PBI-nya nonaktif atau enggak? Kalau misalnya PBI-nya nonaktif ya tinggal datang aja langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui kanal kami, kanal non tatap muka, bisa ke Mobile JKN atau Pandawa. Yes. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kakak posisinya dari PBI aktif, kemudian untuk beralih ke segmen mandiri, kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Karena bakalan ada formulirnya itu ya, kesediaan untuk beralih segmen kepesertaannya ke mandiri, begitu ya. Yap, benar. Dari Kak Febrina Pancariski nih Bang. Bang, kalau nyicil atau pelunasan penunggakannya gimana caranya? Pelunasan penunggakan. Kalau nyicil atau pelunasan. Gini, teman-teman bisa download aplikasi Mobile JKN dulu, ya kan? Nanti klik info virtual account. Nanti di info virtual account itu akan ada kode pembayaran teman-teman supaya dilakukan pelunasan. Ya. Begitu ya. Ini posisinya bukan rehab kan? Iya, bukan. Nggak ada kan ya? Ya pelunasan sih kali itu. Jadi nanti teman-teman lakukan pembayarannya di merchant-merchant kami ya, teman-teman yang bekerja sama pihak ketiga, bisa ke Tokopedia, bisa ke Alfamart, Alfamidi, Indomaret, semuanya bisa ya teman-teman ya. Yang penting ada keterangan mereka bisa melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Dari Kak Titik nih Bang, Kak gimana cara daftar BPJS? Kapan aja bisa? Kan Kak, kapan aja bisa kan Kak? Bisa dong. Bisa kapan aja. Oke. Dari Darlin Padang nih Bang. Ya. Kak mau nanya, apa bisa satu orang dari anggota kakak dinaikkan kelasnya? Satu aja gitu ya, nggak bisa ya teman-teman ya. Harus sama semuanya ya. Yes, benar. Tapi terkecuali seperti ini, misalnya nih ada orang tua nih, jadi ada 5 orang nih, posisinya suami dan istri ini punya 3 orang anak. Ya
ya kan, anaknya ini sudah posisinya mereka sekeluarga itu penerima bantuan iuran, tapi yang posisinya anak pertama ini sudah bekerja dan bekerja tersebut dapat gajinya yang lebih dari 1 juta, lebih dari 4 juta, maka perawatannya kelas 1 gitu. Nah itu nggak ada masalah ya teman-teman, karena segmennya sudah berbeda dia dan dia sudah menerima upah gitu. Jadi dikhususkan pada case-case tertentu. Ketika mereka di segmen yang sama seperti itu, baik dia penerima bantuan iuran atau dia pekerja mandiri, harus di segmen harus di kelas yang sama ya, semuanya satu keluarga. Satu kakak. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Tikus 970. Kalau udah nunggak berapa bulan terus dibayar lunas, aktifnya kembali kapan ya? Sesegera mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan pembayarannya di hari kerja, itu bisa langsung aktif dia 10 menit setelah teman-teman melakukan pembayaran itu langsung aktif. Kalau misalnya dia di hari yang weekend seperti itu ya memang agak terkendala sedikit ya teman-teman ya. Paling maksimal itu di 2 kali 24 jam langsung aktif kepesertaannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengakses layanan kesehatan gitu ya, mau itu rawat inap atau rawat jalan, terlebih lagi rawat inap ya teman-teman. Kalau misalnya baru dibayar kan nggak apa-apa, silahkan langsung datang saja ke rumah sakit karena ada penjaminan di 3 kali 24 jam. Begitu ya. Nah, jangan takut berobat ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Gita 703. Kak, kalau kena denda rawat inap itu bayar dendanya setelah keluar rumah sakit atau awal masuk rumah sakit? Nanti teman-teman dia awal ya, karena untuk melakukan penerbitan SMP surat eligibilitas peserta, maka harus terlebih dahulu status kepesertaannya itu aktif dan dibayarkan dendanya. Jadi di awal ya teman-teman ya, bukan di akhir gitu. Terjawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak VHYOE. Bang, cara bayar tunggakan gimana ya? Soalnya nomor HP dan email udah nggak aktif lagi. Bayar tunggakan berarti ya. Kakak bisa ngecek di Pandawa bisa ya. Di Pandawa nanti info virtual account bisa dilakukan pengecekan di situ. Gitu ya. Nomornya di 0811 8165 165 ya. Dari Kak Tina nih Bang, kalau BPJS Mandiri bisa dipindahkah ke BPJS pemerintah? Bisa Kak Tina? Bisa ya Kak, bisa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat dilakukan peralihan. Ya, lagi Bang. Dari Titik nih Bang, Kak daftar BPJS lewat online gimana ya caranya? Ya, Kakak bisa mengakses terlebih dahulu di layanan kami Pandawa, pelayanan melalui WhatsApp. Kakak nanti bisa ngetik di situ untuk add kontak dulu 0811 8165 165. Di save namanya WA Pandawa, nanti diklik aja selamat pagi gitu. Nanti mereka akan memunculkan pop up message. Nanti teman-teman tinggal pilih administrasi ataukah info kah ataukah pendaftaran rekap. Nanti tinggal dipilih aja administrasi untuk pendaftarannya. Gitu. Jawab ya Kak. Naik kelas butuh waktu berapa lama? Ketika kakak melakukan perubahan naik kelasnya di bulan ini, aktifnya nanti pertanggal 1 di bulan depan ketika melakukan pembayarannya. Dari Kak Anggi nih Bang, kalau BPJS daerah Kabupaten Tegal dipakai di Bekasi untuk persalinan, bisa tidak? Bisa apalagi teman-teman. Persalinannya dia pakai sesar ya teman-teman ya IGD bisa banget. Oke, dari Kak Rizky nih Bang, gimana cara buka blokiran BPJS karena lupa PIN dan untuk nomor yang lama sudah nggak aktif Bang? Yang pertama kakak mengakses terlebih dahulu layanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nanti klik perubahan data peserta, nanti dimasukkan NIK-nya kakak, nomor handphone dan email yang aktif. Begitu ya. Nanti kakak akan menerima tiket dan menerima update sudah sejauh mana gitu ya proses peralihannya. Kalau misalnya nanti sudah berhasil, kakak tinggal pilih lupa kata sandi saja supaya dimasukkan pakai OTP nomor handphone yang terbaru gitu ya. Semoga terjawab ya Kak Rizky. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak, jangan tanya siapa aku. Aku belum ngurus BPJS. Anakku udah usia 11 bulan. Saat dicek di Pandawa udah aktif sebagai BPJS PBI Kak. Itu kenapa? Ya syukur, berarti kan posisinya kan sudah dialihkan menjadi penerima bantuan iuran gitu ya. Iya. Sudah dapat gratis ya. Kak, jangan tanya siapa aku. Ini misterius. Kak Rizky bisa secara online bisa. Jadi layanan bahkan di BPJS Kesehatan itu teman-teman kami memprioritaskan untuk pelayanan non tatap muka. Iya. Non tatap muka itu apa aja? Teman-teman bisa mengakses Mobile JKN, Pandawa di 0811 8165 165, kemudian bisa pakai Viola, bisa pakai Care Center 165, semuanya bisa ya teman-teman ya. Udah gampang. Gitu ya, gampang. Jadi opsi terakhirnya sebenarnya teman-teman bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Itu opsi paling terakhir ya kan? Iya.
sebisa mungkin dilakukan aja pelayanan melalui online. Atau non tatap muka. Yes. Selanjutnya nih Bang, dari Prince Ganteng. Penangguhan pembayaran apakah kalau sudah dibayar langsung bisa digunakan? Penangguhan pembayaran ya bisa langsung ya. Tapi teman-teman dilakukan pengecekan aja terlebih dahulu di info virtual account. Nanti di info virtual account itu kan ada kelihatan itu pembayaran dapat dilakukan pada tanggal segini gitu ya. Jadi dicek aja dulu info virtual account karena kan ada informasinya di situ. Jadi kalau misalnya tertulisnya pembayaran dapat dilakukan maksimal di tanggal 10, ya teman-teman langsung dibayar saja, gitu ya. Yap. Nah, ada pertanyaan nih Bang dari Westminster 10 nih Bang. Apakah kantor BPJS buka saat libur Lebaran? Apakah buka setiap hari? Untuk saat ini teman-teman nanti akan ada informasinya lebih lanjut ya teman-teman bagaimana kami buka nggak ketika cuti Lebaran ya. Fokusnya kami ketika cuti bersama itu pasti akan buka ya teman-teman di Lebaran ya. Lebaran itu kan ada beberapa hari itu nanti kami akan buka untuk pelayanannya itu sendiri dari jam 9 sampai jam 12. Gitu ya, sampai jam 9 sampai jam 12. Dipantengin aja teman-teman. Dipantengin aja sosial media kita ya kan Bang. Benar. Ya, tapi itu berlaku di seluruh Indonesia teman-teman. Baik itu di kantor cabang ataupun di kantor kabupaten. Gitu ya teman-teman ya. Yap. Terjawab ya teman-teman. Dari Kak Erika nih Bang. Halo Bang, baru gabung. Kemarin ada loker PATT ya Bang. Sudah masukkan lamaran belum ada kelanjutannya. Ditunggu saja teman-teman ya. Yes. Izin. Oke, dari Kak Anggi nih Bang. Maaf Kak, nambah nanya. Kalau udah BPJS, alamatnya di KTP sama kartu BPJS-nya berbeda, apakah bisa dipakai? Selama kepesertaannya aktif bisa dipakai ya teman-teman ya. Jadi alamat itu nggak terlalu krusial untuk dilakukan perubahan. Selama dia kepesertaannya aktif bisa tetap digunakan. Terus kami mengimbau juga ketika teman-teman melakukan perubahan alamat seperti itu ya, misalnya berpindah dari kota A ke kota B, vaskesnya juga dipindahkan saja gitu ya, karena pemindahan vaskes itu dalam 3 bulan 1 kali, jadi teman-teman nanti biar nggak terkendala pelayanannya. Seperti itu. Karena juga pengurusannya nggak harus datang ke kantor ya kan Bang? Dari bisa pakai mobil JKN saja. Yap. Oke Bang, dari Kak Sadia Saidah nih Bang. JKN nggak aktif, namun pas ke poli data valid, itu kenapa Pak? Pertama kali digunakan untuk bayi. JKN aktif namun pas ke poli data valid. Data valid itu kenapa Pak pertama kali digunakan? Kayak ini X ini enggak Bang. JKN tidak aktif namun pas ke poli data valid. Kakak mengaksesnya di mana Kak? Kakak di Kak Sadia. Coba dijelasin sedikit lagi Kak, biar kita bisa jawab ya Kak. Bismillah stop PMO. Waduh. Keren. Resolusi. Keren. Oke. Maaf Mas, penghapusan tunggakan bener nggak itu Mas? Bener ya teman-teman ya. Posisinya saat ini lagi berproses, jadi ditunggu saja. Yes. Ya. Oke, dari Kak Anggi nih. Oke, terima kasih atas responnya. Sehat selalu. Selamat puasa. Kak Anggi. Terima kasih Kak Anggi. Dari Kak Delvin Alfarizi Wijaya nih Bang. Kak, kalau tadinya BPJS-nya mandiri, sudah lama nggak dibayar, terus tiba-tiba sekarang masuk pemerintah, itu gimana? Berarti kepesertaannya Kakak dia diusulkan untuk menjadi penerima bantuan iuran gitu ya? Ya, syukur ya, puji Tuhan ya kalau misalnya sudah dialihkan menjadi penerima bantuan, karena tidak perlu membayar rutin per bulan ya kan? Benar. Gitu ya. Dan teman-teman ketika teman-teman dapat penerima bantuan iuran itu sama saja dengan pekerja mandiri di kelas 3. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap hak perawatan kelas gitu ya. Mau itu segmennya mau segmen PBI, mau segmen mandiri sama saja. Oke, Bang dari itu yang mana ya? Westminster. Ini mau kenal kali ya sama kami Bang? Iya. Ditanya-tanya. Waduh, jadi penasaran kami. Jadi ini Bang Vincent, saya Bang Maulana. Yes, jangan ketukar ya. Udah ya. Bisa kita pakai bed nama aja. Oh iya, ada nih Bang. Tapi nggak kebaca teman-teman. Oke, lanjut. Yes. Dari Kak Eni Lestari 9329. Kakak, saya udah 2 bulan ini nggak bisa bayar, tapi keterangannya udah berbayar. Gimana sudah ya? Sudah lunas berarti ya? Berarti kakak melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti klik registrasi, setelah itu masuk, kemudian cek info peserta.
begitu ya. Nanti di info peserta itu teman-teman kelihatan segmen kepesertaannya apa sekarang, gitu ya. Benar. Kalau misalnya posisinya sudah menerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan atau PBBU BPPMda, maka iurannya sudah tidak perlu kakak bayarkan lagi. Yes, benar. BPJS perangkat desa tidak cuma menanggung sendiri, yang ditanggung bagaimana anggota keluarga. Ya, BPJS perangkat desa itu masuknya peserta penerima upah ya teman-teman ya. Jadi iurannya itu kan memang sudah dibayarkan sama pemberi kerja, kan? Maka tanggungannya adalah peserta itu sendiri, kemudian suami atau istri atau pasangan, kemudian 3 orang anak. Gitu ya Kak Herianto ya. Yes. Jadi Kak Sadiah tadi nih Bang, JKN tidak status aktif, namun pas daftar poli data valid. Itu kenapa Kak? Data untuk bayi. Saya masih kurang ini sih Kak, gimana? Posisinya aktif atau tidak aktif Kak? Itu aja dulu. Valid ini soalnya kalau istilah valid dan tidak valid itu jarang digunakan di BPJS Kesehatan ya. Non aktif atau aktif kepesertaannya. Kalau misalnya selama kepesertaannya aktif, ya bisa-bisa saja digunakan, gitu ya. Yep. Dari Kak kita Mas nih Bang, kenapa BPJS saya masih gabung dengan orang tua padahal sudah pisah kakak? Kalau misalnya pisah kakak itu berbeda ya teman-teman, karena pisah kakak itu administrasi dari Dukcapil. Kalau misalnya pemisahan di BPJS Kesehatan ya beda lembaga, jadi kakak harus melakukan pelaporan terlebih dahulu. Nah syaratnya apa? Teman-teman tinggal dibawa saja kartu keluarganya yang terbaru sama buku tabungannya. Benar. Begitu ya, supaya dilakukan pemisahan. Yes. Ya. Sudah terjawab ya teman-teman. Dari Kak Ria ini nih Bang, Mas mau tanya, kalau selama 2 bulan ini setiap aku bayar BPJS lewat M-Banking, kok jawabannya mesti belum bayar waktu membayar? Kakak cek terlebih dahulu di info peserta melalui aplikasi mobile JKN. Yes. Jadi diklik itu info pesertanya kakak segmennya masih di Mandiri atau sudah beralih segmen gitu ya. Kalau misalnya sudah gagal terus untuk melakukan pembayaran, berarti segmennya kakak sudah berubah gitu ya. Selanjutnya nih Bang dari Kak Moonlight. Kak kalau mau pindah Mandiri tapi kok harus auto debit, nggak ada rekening, mau pilih bisaku. Kalau misalnya melakukan pendaftarannya itu gagal terus ya teman-teman ya, sudah dicoba melalui e-wallet juga gagal terus, kakak bisa langsung datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, supaya dilakukan peralihan kepesertaannya. Yes, benar. Gimana cara mengaktifkan BPJS Kak? Berarti posisinya nonaktif. Nonaktifnya ini nonaktif karena apa Kak? Di segmen apa? Yes, Kak Damir. Kalau tidak punya buku tabungan gimana Kak? Bisa pakai e-wallet ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman berada mengurus di kantor juga, nanti bilang aja kalau misalnya tidak ada buku tabungan ada di e-wallet gitu ya. Dari Kak Jules nih Bang, Kak saya mau melahirkan belum punya BPJS, apakah bisa nanti menggunakan BPJS suami? Waduh. Sayang banget kalau misalnya suaminya aktif, istrinya enggak ya kan Bang? Iya. Dan kepesertaan itu nggak bisa diwakilkan ya teman-teman ya. Kepesertaannya saya, ya untungnya untuk saya. Yes. Kepesertaanmu ya untukmu. Vakum dinukung. Jadi tidak boleh asal meminjamkan ya teman-teman, itu masuk ke dalam fraud ya, tindakan fraud. Jadi kalau misalnya posisinya sedang mau melahirkan nih, silakan diurus saja terlebih dahulu dari sekarang kepesertaannya, supaya nanti ketika HPL mendekati HPL, teman-teman bisa langsung menggunakan penjaminan JKN-nya. Yap, benar. Dari Kak Inarista nih Bang, Kak bagaimana cara mengaktifkan BPJS pemerintah yang tiba-tiba mati? Bisa beralih segmen ya, bisa beralih segmen ke Mandiri, atau teman-teman bisa melakukan pengusulannya kembali. Yes. Jadi pengusulan kembali bisa diusulkan di pemerintah daerah tempat. Tiba-tiba komplain. Iya, itu ya teman-teman. Kak Arisa, selamat siang. Selamat siang Bang Vincent. Ya teman saya nggak disapa. Waduh, saya kok enggak Kak. Ngeri banget. Dari Kak Damin tadi nih Bang. Nggak tahu Kak, tadinya aktif tapi pas dipakai nggak aktif. Ya diaktifasi terlebih dahulu ya kepesertaannya. Kalau misalnya posisinya bayi nyonya masih ya, kepesertaannya divalidasi terlebih dahulu dengan memasukkan anaknya ke dalam KK, kartu keluarga. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam KK, kemudian divalidasi kepesertaannya di BPJS Kesehatan sekaligus dilakukan perubahan segmen. Yap, benar. Dari Kak Westminster lagi nih Bang. Kapan sibling ke RS Toba lagi? Waduh. Kebetulan RS Toba itu di-handle-nya sama Bang Ilham dan Safira ya. Nanti akan ditunggu saja Bang. Bang Westminster, Bang Westminster Bang ini kayaknya ya. Orang mana sih ini Bang? Jadi penasaran. Bolehlah kita kenal-kenalan dulu Bang. Ya,
dari Kak Anti nih Bang. Bang, kan BPJS Kesehatan udah lama nggak aktif. Kalau aktifkan lagi ada bayar tunggakan selama nggak aktif kah? Kalau posisinya di yang terakhir itu sudah non aktif, nggak akan ada pertambahan tunggakan ya, pertambahan tunggakan. Karena posisinya preminya sudah stop gitu ya. Jadi nggak akan ada pertambahan terhadap nilai preminya lagi. Yap, dari Kak Fatimah nih Bang. Ke desa dulu kah usulinya? Yap, benar Kak Fatimah. Oke, selanjutnya nih ada juga dari Kak Santi Manalu. Bang, BPJS saya mandiri. Tapi udah 6 tahun tertunggak. Bagaimana itu Bang? Baik, kalau misalnya dia menunggangnya sudah 6 tahun, yang diperhitungkan di BPJS Kesehatan itu hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalannya saja. Yes. Jadi kalau misalnya kakak melakukan pembayaran, berarti maksimal kalau misalnya di kelas 3 itu di 875.000. Kalau misalnya dengan nominal tunggakan tersebut dirasa tidak mau langsung dibayarkan begitu ya, kakak bisa melakukan paket pencicilan dengan mekanisme rehab yang bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Yap, benar. Nanti dikasih simulasi kok teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau nggak bisa akses segala macam. Dari Kak Arisah nih Bang, siapa nama Bang tuh? Bang Maulana Kak? Maul. Maulah disapa juga. Oke, dari Hadis nih Bang. Dari Hadis, saya masuk BPJS suami. Saya yang ditanggung perusahaan udah didaftarin sama HRD-nya. Kapan mulai aktif tuh Bang? Dilakukan pendaftarannya kapan dulu Kak? Kalau misalnya dilakukan pendaftarannya hari ini dan kondisi kepesertaan suaminya aktif ya bisa langsung aktif itu. Yap. Gitu ya, karena memasukkan tanggungan doang kan. Kecuali kalau misalnya suaminya itu penangguhan yang akan aktif pada tanggal 1 di bulan 4 atau bulan 5 gitu ya Mas ya. Yang di bulan depan gitu ya. Jadi nanti kakaknya akan aktif bersamaan dengan aktifnya si suami. Gitu. Dari Sweet Caramel Latte nih Bang. BPJS TBI nonaktif apakah otomatis jadi mandiri? Tidak ada otomatis ya teman-teman ya. Peralihannya itu by pengajuan ya teman-teman ya. Yes. Dari Santi Manalu, makasih infonya Bang. Dari Yamete Bang, acara apa ini? Waduh, acara ya. Jadi teman-teman, Kak ini nggak ada acara apa-apa Kak. Cuma dari kami dari BPJS Kesehatan itu ada agenda ya mingguan teman-teman ya, supaya untuk menjawab pertanyaan teman-teman seputar program JKN gitu ya. Jadi teman-teman lebih gampang gitu untuk dapat informasinya. Atau males dia ke kantor ya kan Bang, mau konfirmasi di live karena nggak cuma kita yang live Bang. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, banyak cari aja quote apa? Kata kuncinya ya, BPJS Kesehatan, BPJS on air, BPJS on air gitu. Situ ya teman-teman. Dari Kak Evi Febrianti nih Bang. Bang, gimana sih beralih ke BPJS gratis? Aduh. Bisa beralihnya dengan teman-teman melakukan pelaporan ke kantor desa terlebih dahulu begitu ya, atau kantor kelurahan supaya dialihkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran. Yes, benar. Gitu ya. Dari Kak Raya nih Bang, Kak kalau mau buat BPJS bayi yang baru lahir tapi BPJS ibunya dari pemerintah, gimana Kak? Apakah bisa bayinya masuk BPJS mandiri? Kepesertaan bayinya nanti akan masuk ke sama dengan kepesertaan ibunya ya. Ikut. Jadi kalau misalnya kepesertaan ibunya itu merupakan penerima bantuan iuran, maka anaknya nanti akan penerima bantuan iuran juga. Yes, benar. Seperti itu ya. Nanti akan didaftarkan oleh petugas rumah sakit gitu ya teman-teman ya. Yes. Melalui aplikasi SIPP. Dari Kak Muslimah Ambodupa nih Bang. Kak, apakah anakku umur 7 setelah didaftarkan BPJS Mandiri bayarnya akan mengikuti lamanya di BPJS? Mana? Anaknya umurnya 7 tahun setelah didaftarkan ke BPJS, apakah bayarnya akan mengikuti lamanya di BPJS? Kalau sudah 7 tahun dan posisinya non JKN, maka iurannya akan menggulung ketika bayi tersebut lahir. Tapi maksimalnya 24 bulan per 1 bulan berjalan saja. Yes. Kalau misalnya sudah 7 tahun bukan diperhitungkannya, bukan 7 tahunnya ya. Tapi 24 bulan per 1 bulan berjalannya saja. Yes. Gitu. Jadi Bang, live BPJS Siantar pindah di hari Jumat ya Bang. Waduh, sepertinya ini penonton setia. Waduh. Jadi dong disepilih siapa ini? Ya tergantung ya teman-teman ya, tergantung moodnya Bang Ari. Tapi pastinya setiap seminggu pasti ada sekali atau 2 kali. Jadi kalau misalnya rindu dengan kami silakan di follow aja terlebih dahulu. Benar. Supaya nanti ternotifikasi ketika kami melakukan live. Yes, benar. Yes. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Winda All Shop.
Bang, mau tanya, suami masih lajang. Hah? Suami masih lajang? Punya BPJS bayar sama orang tuanya. Sekarang ada tunggakan, itu bisa dicicil atau gimana? Waduh, bisa dong? Ya bisa teman-teman. bisa dilakukan penyicilan. Bisa pakai mekanisme rehab ya. Yes. Di Mobile JKN. Kak, boleh dibantu kenapa alasan harus lebih dari 3 bulan dulu baru pindah Vaskes? Begini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman melakukan perpindahan Vaskes itu setiap bulannya, tentunya itu kan berdampak juga terhadap pembayaran di FKTP. Itu namanya pembayaran by kapitasi ya teman-teman ya, kapitasi. Jadi kita ke FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, juga memberikan nominal tertentu ya, berdasarkan rasio dan berdasarkan apa, ada rumusnya tertentu ya teman-teman ya. Jadi kami membayarkannya setiap bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan perpindahan setiap bulan, tentunya pasti akan mengefek kepada situ gitu ya. Dan juga teman-teman untuk perpindahan Vaskes juga ya memang idealnya seperti itu ya, 3 bulan sekali ya. Kalau cepat-cepat juga untuk apa begitu ya. Itu sih. Dari Kak Novita nih Bang. Kak, jika habis kontrak kerja akhir bulan Maret, apakah BPJS langsung nonaktif sebulan setelah habis kontrak? Soalnya mau lahiran tanggal 10 April. Oke, kalau misalnya kakak habis bekerjanya itu di tanggal 28 Februari begitu ya, sudah selesai dan sudah dinonaktifkan melalui aplikasi Edabu, maka pertanggal 1 di bulan 3-nya sudah nonaktif kepesertaannya. Begitu ya. Nanti kakak kalau misalnya mau lahiran beralih segmen ke Mandiri, kakak bisa langsung aktif itu kepesertaannya. Yes. Kalau di Mandiri, karena belum ada 30 hari sejak penonaktifan. Benar. Gitu. Selanjutnya nih Bang, dari Mbelis _05. Bang, kayak mana kita tahu kalau anggota keluarga kita aktif semua Bang? Mudah banget teman-teman. Ya. Tinggal download aplikasi Mobile JKN. Jadi di situ teman-teman bisa lihat di info peserta. Jadi nanti bakal ditampilin tuh Bang satu kakak ya kan, yang sama segmen tentunya. Benar. Oke, selanjutnya nih dari perbedaan antara kelas khususnya BPJS Mandiri. Izin dijelaskan. Izin ya, kalau kelas untuk kelas di BPJS Kesehatan itu ya teman-teman ada 3. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Kelas 3 itu kalau untuk segmennya Mandiri dibayarkan iurannya adalah 42.000. Di mana 7.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah. Maka teman-teman hanya membayarnya 35.000 saja. Untuk di kelas 2 100.000 per bulan per jiwa. Untuk kelas 3 di 150.000 per bulan per jiwa. Begitu. Apa bedanya kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 dalam perawatan kelas? Perbedaannya hanya ketika di ruangannya saja. Ketika teman-teman mengakses layanan, begitu indikasi medisnya sama, kemudian perawatannya tetap sama, dapat dokternya juga sama, jamnya juga sama, teman-teman ya. Perbedaannya hanya hak perawatan kelasnya saja. Begitu. Untuk di kelas 3 nanti maksimal bednya itu ada 4, kelas 2-nya itu 4, gitu ya. Kelas 1-nya itu ada 2 bed. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman misalnya melakukan rawat inap begitu ya Bang, melakukan rawat inap untuk hak perawatan kelas 2 dan kelas 1 itu bisa memungkinkan untuk dapat naik hak perawatan kelasnya. Nah, itu dikecualikan untuk hak perawatan kelas di kelas 3. Jadi teman-teman misalnya dari kelas 2 bisa nih langsung dapat ke VIP bisa. Cuma ya kan ada mekanismenya, teman-teman harus membayar selisih dari kelas 1-nya kemudian bertambah lagi begitu. Nanti untuk nominalnya bisa dikoordinasikan dengan petugas rumah sakit begitu. Yes. Terjawab ya. Nah, untuk di segmen PPU peserta penerima upah, apa sih bedanya untuk di kelas 2 dan kelas 1? Bagaimana cara melihatnya? Jadi teman-teman ketika teman-teman berada di hak perawatan kelas 2, maka gaji yang didaftarkan di BPJS Kesehatan itu di angka 4 juta sampai minimum di UMP atau UMK. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 4 juta, maka sampai 15 juta yang akan dilaporkan di BPJS Kesehatan, maka hak perawatan kelasnya adalah di kelas 1. Seperti itu. Yes. Terjawab ya teman-teman. Sudah lengkap banget. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Sylvia Febriani. Bang, di JKN pekerja bukan penerima upah, tapi kalau mau bayar tagihan lunas tulisannya saldo 0. Saldo 0. Di JKN bukan penerima upah. PBPU berarti kan PBPU tanggung. Kalau kakak lihat lagi PBPU pemerintah daerah atau enggak? Kalau misalnya PBPU pemerintah daerah sama itu dengan penerima bantuan iuran. Jadi iurannya nggak perlu lagi kak bayar karena sudah dibayar oleh pemerintah. Yes, benar. Selanjutnya Bang, ada juga dari Kak Ama nih Bang. Kak, kalau dalam satu kakak ada 2 orang, tapi hanya 1 orang yang mau ikut BPJS, bisa nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus seluruhnya ya kak. Iya. Itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Emot. Pak, buat kakak
buat kakak bulan lahir anak salah, tapi setelah diperbaiki bulan lahirnya malah BPJS-nya mati. Jadi teman-teman, untuk penonaktifan itu bukan berdasarkan administrasinya ya teman-teman ya. Ya karena pure kalau misalnya dia nonaktif kepesertaannya, maka karena diusulkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui Kemensos atau pemerintah daerah, ya nonaktif kepesertaannya. Berarti bukan gara-gara dipindahkan paskesnya, bukan hanya gara-gara diubah untuk namanya, itu bukan gara-gara itu ya teman-teman ya. Yes. Selanjutnya nih Bang, ada dari SMP 7 Tanjung Balai. Halo, Kak, BPJS saya selama ini mandiri kelas 3. Sekarang sudah PPG 2025 dan ada potongan BPJS. Bagaimana Kak? Kak, terlebih dahulu cek info peserta Kakak. Kalau misalnya sudah PPG gitu kan ya, dan iurannya sudah dipotong, berarti kan Kakak sudah berubah segmennya itu gitu ya. Kakak cek aja melalui aplikasi mobile JKN, nanti di registrasi masukkan NIK-nya Kakak. Ya, nanti bisa dicek tuh kepesertaannya apa. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Bang Oriza Sativa. Bang, kalau sudah menikah, apakah harus lapor ke BPJS lagi karena punya kartu keluarga yang baru? Iya teman-teman. Ya, idealnya gitu ya teman-teman ya, supaya nanti disatukan antara suami dan istrinya. Begitu ya, di segmen yang sama. Yes, karena kan kita bukan cenayang ya kan Bang? Iya. Harus laporan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih lagi dari Kak Happy. Kak, KIS mati, bisa diaktifin lagi nggak? Gimana caranya? Waduh. Bisa. Bukan mati ya teman-teman ya, nonaktif kalau misalkan ya. Aktif, nanti tinggal bisa diaktifasi ya kan bisa Bang? Diaktifasi, bisa pindah segmen. Dari Kak P nih Bang. Bang, cara melewati auto debit gimana? Nggak bisa dilewati ya teman-teman ya, wajib tetap ya. Kalau misalnya ada kesulitan untuk pendaftaran auto debit yang melalui aplikasi mobile JKN, bisa datang saja langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, ya, supaya langsung bisa kepesertaannya untuk di mandiri. Bang, gak kerasa nih Bang, kita udah mau 1 jam nih. Oh iya. Iya, jadi 1 menit ke depan kita mau end live. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung di spam aja teman-teman. Oke, ini Bang dari Kakak Petir nih Bang. Bang, BPJS, PBPU, Pemda, apa bisa ganti ke yang mandiri langsung ke kantor cabang kah? Persyaratannya apa saja? Bisa ya teman-teman ya, bisa berubah. Cuma ya teman-teman ketika posisinya teman-teman aktif di PBPU, BPPMda, posisinya aktif dan teman-teman mau beralih ke mandiri, maka hak perawatan kelasnya harus naik. Jadi nggak bisa tetap di kelas 3. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau tetap di kelas 3 ya tetap aja di BPPMda-nya. Itu persyaratannya apa? Kartu keluarga dan buku rekening saja. Mudah banget. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Oriza Sativa lagi nih Bang. Lapornya harus dari Pandawa atau dari kantor langsung Bang? Ini yang mau apa tadi? Mau apa tadi ya Bang ya? Kak Oriza Sativa, mau apa tadi Kak? Mau apa Kak tadi? Kami lupa. Kita jawab pertanyaan lain lah ya. Dari Kak Sylvia Febriani nih Bang. Kak, kalau di JKN pekerja bukan penerima upah Kak, bagaimana cara cek udah dibayarkan atau belum? Nah, gampangnya Kakak bisa lihat pekerja bukan penerima upah ya, berarti mandiri ya. Kakak bisa akses mobile JKN terlebih dahulu, nanti pilih masuk. Setelah masuk, kemudian Kakak cek aja info iuran. Nanti di situ akan kelihatan itu Kakak iurannya masih tertunggak atau tidak. Ya, benar. Udah 1 jam Bang, gimana nih Bang? Mau lapor kartu keluarga. Mau lapor keluarga. Oh iya, bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Yang baru nikah tadi ya? Iya, yang baru nikah Bang ini. Oke. Mana Bang? Ya, teman-teman, terima kasih buat yang udah nanya, yang udah follow, yang udah like ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan di Rabu, Kamis, Jumat, pantengin aja. Jadi biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa follow dulu ya teman-teman. Yes. Benar. Oke, dengan demikian teman-teman berakhirlah live streaming TikTok kita pada hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya teman-teman. Sampai bertemu di live selanjutnya. Bye.